Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Ramadhani dengan NIM channel 24022. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum perlindungan konsumen. Pertama, pendahuluan. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan. Perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pada kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap dan terencana, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita. Ada materi selanjutnya mengenai pengertian perlindungan hukum terhadap konsumen. Berbicara tentang perlindungan konsumen atau customer protection berarti berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik, sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya ada materi tentang sejarah perlindungan konsumen. Perkembangan hukum konsumen di dunia berawal dari adanya gerakan perlindungan konsumen pada abad ke-19, terutama ditandai dengan munculnya gerakan konsumen yang terjadi di Amerika Serikat. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1891, yaitu ditandai dengan terbentuknya Liga Konsumen di New York dan yang pertama kali di dunia. Baru tahun 1898 di tingkat nasional Amerika Serikat terbentuk Liga Konsumen Nasional, The National Customers League. Hukum konsumen berkembang lagi pada tahun 1914 yang ditandai sebagai gelombang kedua pada tahun ini. Terbentuk di komisi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu Federal Trade Commission atau FTC. Selanjutnya, ada materi asas dan tujuan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Ada beberapa, yaitu asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir asas kepastian. Dan ada tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan perberdayaan konsumen. Yang kelima, menciptakan sistem perlindungan konsumen, dan yang terakhir meningkatkan kualitas barang dan jasa. Ada juga materi dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun perjuangkan, yaitu pada tanggal 20 April tahun 1999. Baiklah, selanjutnya lagi ada hukum perlindungan konsumen yang tersebar. Sebelum diundangkannya Undang UU PK, sebetulnya sudah ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang saat ini sebagian besar sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, dalam Burgerlijk Water
atau perdata, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku 3 bab 4 bagian 2 yang dimulai dari pasal 1365. Baiklah, kesimpulan dari materi ini, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, Perlindungan Konsumen. Namun, konsumen sendiri yang terkena tipu tidak melaporkan pada pihak yang berwajib. Karena merasa prosedur yang lama, hal itu terlihat dari banyaknya konsumen yang memilih untuk tidak melaporkan pengingkaran haknya dikarenakan konsumen memiliki penipuan yang bersifat kecil-kecilan. Pengakuan korban dalam penipuan ini bahwa sebagian masyarakat tidak ingin memasuki prosedur yang lama dan memikirkan waktu yang mereka keluarkan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.